Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup kudus. Hidup kudus. Tuhan yang kita sembah dan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kudus. Karena itu kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kudus, kita harus hidup dalam kekudusan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang kudus dan diberkati oleh Tuhan Yesus yang kudus. Amin ya. Matius 5 ayat 8, saudaraku, ayat yang luar biasa ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi dalam ayat ini dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita, saudaraku, bila kita hidup suci, hidup dalam kesucian atau hidup dalam kekudusan, hidup kita akan berbahagia. Kenapa? Kita dapat melihat Allah, kita dapat merasakan hadirat Allah. Hadirat Allah yang akan mendatangkan, saudaraku, berkat kebahagiaan. Amin ya. Hidup dalam dosa, hidup dalam ketidaksucian akan mendatangkan penderitaan, kesulitan, problema, masalah. Tetapi orang yang hidup dalam kesucian hati di hadapan Allah akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Amin ya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi saudaraku, ayat ini berkata supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pastinya supaya hati kita tetap suci, tetap kudus di hadapan Tuhan. Supaya hidup kita berbahagia. Jadi hati kita jangan dikotori dengan sampah-sampah seperti kepahitan, kebencian, kekotoran, pornografi, kemarahan, dendam, saudaraku, dosa percabulan, korupsi, penipuan, dan sebagainya. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan supaya tetap suci di hadapan Tuhan Yesus yang suci. Karena dari hatilah terpancar kehidupan kita. Hidup suci atau hidup dalam dosa. Yakobus 4 ayat 8 berkata seperti ini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Karena itu saudaraku, mari kita mendekat kepada Allah, mari kita memohon kepada Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Hati kita harus suci, harus kudus dari kenajisan, dari dosa-dosa, sehingga kita layak di hadapan Tuhan dan hidup kita diberkati. Amin ya. 1 Petrus 1 saudaraku ayat 15 sampai 16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia atau sama seperti Yesus Kristus yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Haleluya. Nah saudaraku, seperti biasa, pada saat ini saya ingin membagikan 3 kebenaran. Apa artinya hidup kudus di hadapan Tuhan Yesus yang kudus? Apa artinya, saudara? Yang pertama, hidup kudus artinya berbeda dengan atau terpisah dari. Berbeda dengan dunia ini atau terpisah dari dunia ini, saudaraku. Imamat 20 ayat 24 dan 26 berkata, tetapi kepadamu, kata Tuhan, aku telah berfirman, kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Akulah Tuhan Allahmu yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Kuduskanlah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudaraku, inilah firman kepada bangsa Israel yang disebut dalam ayat ini sebagai bangsa yang kudus. Dahulu semua bangsa sama, ada dalam dosa. Lalu Allah memisahkan bangsa Israel, dikhususkan menjadi bangsa yang kudus. Demikian juga kita. Dahulu kita juga tidak kudus, penuh dengan dosa, kenajisan, kekotoran, kepahitan,
percabulan dan sebagainya. Tetapi saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita dipisahkan dari orang-orang yang penuh dengan dosa. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Amin ya. Jadi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, saudaraku, dikuduskan atau dipisahkan oleh Allah bukan berarti terasing dari dunia ini. Tetapi orang-orang Kristen yang sudah dikuduskan oleh Allah karena percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat kepada Tuhan Yesus, artinya harus hidup berbeda dengan dunia. Bukan hidup eksklusif, tetapi orang Kristen harus beda dari dunia yang penuh dengan dosa. Orang Kristen hidup dalam kekudusan untuk menjadi saksi Tuhan. Orang dunia penuh, saudaraku, dengan kebohongan, ketidakjujuran. Orang Kristen hidup dalam kebenaran. Hidupnya, omongannya bisa dipercaya. Untuk apa? Menjadi saksi, untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang berdosa. Dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi, bila dunia ini penuh dosa, hidup dalam kenajisan, orang Kristen hidup dalam kekudusan. Bila orang-orang di dunia ini penuh dengan dusta, kebohongan, orang Kristen harus hidup dalam kejujuran. Bila orang dunia tidak peduli kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, orang Kristen harus mengasihi Tuhan dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bila orang dunia mementingkan hal-hal yang duniawi, orang-orang percaya, orang-orang Kristen mementingkan dan mengutamakan hal-hal yang dalam Tuhan Yesus. Jadi hidup kudus artinya berbeda dengan dunia atau terpisah dari dunia, tapi tetap ada di dalam dunia untuk menjadi saksi dan menjadi berkat. Yang kedua, saudaraku, arti hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan atau dipisahkan bagi Allah. Imamat 20 ayat 26 firman Tuhan berkata, kuduskanlah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku, kata Tuhan. Jadi dalam ayat ini dikatakan bahwa bangsa Israel dikuduskan bagi Tuhan dan dipisahkan bagi bangsa-bangsa lain supaya apa? Menjadi milik Allah yang kudus. Yohanes 17 ayat 9 dan 10 berkata, aku berdoa, kata Tuhan Yesus, untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi orang Kristen pun atau orang-orang yang sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus adalah milik Allah, milik Kristus, dan diperuntukkan atau dikhususkan untuk Allah. Inilah arti kekudusan. Karena kita adalah milik Allah, maka kita harus hidup sepenuhnya dikhususkan bagi kemuliaan Allah. Amin ya. Jadi arti yang kedua hidup kudus adalah hidup yang dikhususkan atau hidup yang dipisahkan bagi Allah dalam Yesus Kristus. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, arti hidup kudus adalah hidup dalam kesucian atau hidup suci. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia atau sama seperti Kristus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Orang-orang percaya atau orang-orang Kristen, saudara, disebut suci atau kudus. Bukan karena hidupnya sudah suci, bukan. Tetapi karena darah Kristus Yesus yang menyucikan kita orang-orang berdosa. Yang mau sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyucikan, menebus dosa-dosa kita. Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Kemudian mengejar hidup dalam kekudusan atau kesucian. Sebab tanpa kekudusan kita nggak akan dapat melihat Tuhan. Kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan. Tidak diberkati oleh Tuhan, saudaraku. Karena itu saudaraku, mari kita menjaga kekudusan hidup dalam kehidupan ini, saudaraku ya. Wah, di dunia ini banyak tantangan. Kita harus menjaga kekudusan hidup dalam keluarga, dalam gereja, dalam pekerjaan, bisnis, usaha kita, dalam studi kita nggak nyontek, saudaraku, dalam pekerjaan, kita nggak korupsi. Kemudian kita menjaga kekudusan dalam pernikahan, dijauhkan dari perzinahan, percabulan, ya. Dalam pergaulan kita juga, dalam berkata-kata dan bertingkah laku kita harus kudus. Dalam berpikir, dalam hati kita harus kudus. Dalam pelayanan juga harus kudus. Ya, jangan ada kesombongan, iri hati atau sebagainya, saudaraku. Kita harus menjaga kekudusan hidup supaya kita dapat dipakai oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah menjadi juru selamat kita. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya atau yang kudus hatinya, karena mereka akan melihat Allah, diberkati oleh Allah, ya. Matius 5 ayat 8. Oh saudaraku, haleluya. Jadi inilah 3 kebenaran dari firman Tuhan. Apa artinya hidup kudus di hadapan Tuhan? Yang pertama, hidup kudus artinya berbeda dengan dunia atau terpisah dari dunia. Yang kedua, hidup kudus artinya hidup yang dikhususkan bagi Allah atau hidup dipisahkan bagi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, hidup kudus artinya hidup suci, hidup dalam kesucian. Ibrani 12 ayat 14 saya bacakan lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Juga Matius 5 ayat 8 saya bacakan lagi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah atau diberkati oleh Allah. Amin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hati kami, hidup kami, pikiran kami, tubuh jasmani rohani kami, supaya kami layak di hadapan Engkau. Karena firman-Mu berkata, bila kami suci, kudus, maka hidup kami akan berbahagia. Dan kami juga akan melihat Allah, merasakan hadirat Allah yang adalah sumber berkat, damai sejahtera, sumber pertolongan, sumber keselamatan, sumber segala berkat yang akan menyertai, memberkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan, kuduskan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.